pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Mediani. Sekarang saya akan menjelaskan kepada Ibu tentang perawatan bayi sehari-hari. Yang pertama, perawatan tali pusat. Yang pertama, saat merawat tali pusat, Ibu harus cuci tangan terlebih dahulu agar bersih. Kemudian pada tali pusat, Ibu jangan menggunakan kasa atau apapun seperti obat-obatan betadin dan alkohol. Nanti tali pusat bayi akan kering dengan sendirinya dalam waktu 1 minggu. Kemudian cara memandikan bayi. Ibu memandikan bayi dengan air hangat kuku, kemudian menggunakan sampo sabun yang khusus bayi agar kulit bayi tidak terjadi iritasi. Kemudian cara memilih pakaian bayi. Pilihlah pakaian bayi yang lembut dan halus yang bahannya tidak kaku. Jadi kulit bayi tidak iritasi. Ibu nggih. Kemudian cara untuk membersihkan popok dan kemaluan bayi. Bersihkan kemaluan dari bagian depan ke belakang dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi air bersih ataupun handuk basah. Jangan membersihkan dari bagian bawah anus ke kemaluan, tapi dari kemaluan sampai ke anus. Kemudian mengenali isyarat bayi lapar. Jika bayi lapar, menunjukkan tanda-tanda seperti memasukkan tangan ke dalam mulut, menggenggam tangan, mengeluarkan suara seperti mengecap-ngecap, berarti itu bayinya merasa lapar. Jadi ibu harus menyusui bayinya. Kemudian untuk membersihkan mata, ibu gunakan kapas bersih yang dibasahi dengan air hangat. Kemudian cara membersihkannya yaitu mulai dari arah luar, dari arah hidung keluar. Kemudian membersihkan telinga, ibu tidak perlu membersihkannya secara rutin, tapi biarkan saja, nanti akan keluar sendirinya saat bayi menangis, kotorannya akan keluar. Kemudian membersihkan lubang hidung bayi tidak perlu dibersihkan secara khusus, namun cukup mengelapnya saja saat mandi dengan handuk yang lembut. Kemudian saat bepergian, ibu pastikan bayi dalam keadaan sehat. Jangan mengajak bayi yang sakit untuk bepergian. Kemudian gunakan pakaian yang hangat agar bayi tidak kedinginan. Kemudian apabila ada gangguan atau kelainan pada bayi seperti bayi kuning, ibu hanya cukup untuk menyusui bayinya secara terus-menerus, secara on demand. Kemudian jika bayi mengalami kolik seperti menangis terus-menerus, seperti kesakitan, perutnya terasa kembung, biarkan saja, nanti caranya ibu gendong bayi dengan lembut dalam posisi tengkurap. Kemudian hal ini akan memberikan bayi rasa nyaman dan akan berhenti dengan sendirinya. Kemudian apabila ada gumuh atau muntah, untuk menghindarinya, setiap ibu menyusui bayi, pegang bayi dalam keadaan berdiri seperti ini, ditepuk-tepuk punggungnya sampai bayi sendawa, baru ditidurkan. Jadi setiap menyusui dilakukan seperti itu. Kemudian jika ada tanda bahaya di sini seperti bayi kedinginan, suhunya di bawah 36,5, atau bayi panas, suhunya di atas 37,5, ada sesak nafas, terdapat nanah pada mata. Kemudian tali pusatnya ibu lihat apakah ada berdarah, ada nanah, atau ada berbau. Kemudian bayi ada diare atau tidak BAB, ibu harus segera membawa bayi ke pelayanan kesehatan. Sementara ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada? Terima kasih.